Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Firmansyah Yudi Prianto dari Prodi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 1950 3077 111 010. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang manajemen rekor, memori organisasi, dan konteks sosioteknis. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan manajemen rekor dulu. Rekor adalah informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan dikelola oleh sebuah organisasi atau perorangan dalam transaksi bisnis atau kegiatan dan disimpan sebagai bukti transaksi kegiatan tersebut. Sementara arsip ialah rekor yang tidak lagi digunakan untuk keperluan masa kini, namun tetap dilestarikan karena nilai pembuktian atau informasionalnya. Keduanya merupakan sumber informasi yang harus dipelihara dan dikelola, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan untuk mengelola rekor saat ini telah berkembang pesat dan tidak terlepas dari peran standarisasi sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Pada awalnya, manajemen rekor didefinisikan sebagai pengolahan informasi yang terekam dalam media dan bentuk apapun yang diproduksi ulang yang digunakan dalam melaksanakan bisnis. Oleh karena itu, Cook mendefinisikan manajemen rekor sebagai bidang manajemen yang bahannya adalah data, media, dan sistem yang digunakan dalam penciptaan rekor dan proses penyimpanannya dalam suatu organisasi. Australian Standard menyebutkan pengertian manajemen rekor adalah disiplin ilmu dan fungsi organisatoris dalam mengelola rekor untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Persyaratan akuntabilitas dan harapan masyarakat. Definisi lain mengatakan bahwa manajemen rekor adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahannya menjadi arsip. Manajemen rekor yang didefinisikan oleh Sulistyo Basuki disamakan dengan pengertian manajemen arsip dinamis. Lebih lanjut, Sulistyo mengatakan bahwa manajemen rekor adalah kontrol sistematis terhadap arsip dinamis sejak saat penciptaan atau penerimaan, pengolahan, distribusi, penataan, penyimpanan, temu balik sampai dengan pemusnahannya. Menurut Wallace, manajemen rekor itu pengendalian secara sistematik atas daur hidup rekor mulai dari penciptaan sampai dengan pemusnahan akhir atau penyimpanan rekor secara permanen. Manajemen rekor harus mencerminkan secara benar hal yang dikomunikasikan atau ditentukan tindakan yang telah diambil. Rekor harus dapat mendukung kebutuhan kerja yang berkaitan dan digunakan untuk tujuan akuntabilitas. Menyatakan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen rekor harus mengarah pada rekor yang menyatu dan memiliki karakteristik rekor sebagai berikut. Itu ada 3. Yang pertama itu keaslian, yang kedua itu kehandalan, yang ketiga itu keutuhan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen rekor adalah pendekatan terhadap sistem penciptaan, sistem distribusi dan pemanfaatan,
sistem pemeliharaan dan sistem penyusutan rekod untuk memenuhi kebutuhan operasional, persyaratan akuntabilitas, dan harapan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memori organisasi dan konteks sosioteknis. Rekod atau arsip mengandung informasi tentang fungsi dan kegiatan organisasi. Informasi yang berasal dari rekod atau arsip tersebut memberikan konteks yang berbeda pada setiap kegiatannya. Oleh karena itu, kriteria informasi yang berasal dari rekod atau arsip dibandingkan dengan informasi yang berasal dari bahan lainnya. Misalnya, informasi yang berasal dari bahan perpustakaan seperti buku. Berbeda sehingga memberikan dampak yang berbeda pada fungsi dan perannya. Adapun kriteria tersebut, yang pertama, arsip adalah rekod transaksi. Yang kedua, arsip merekam kegiatan atau fungsi organisasi yang tercermin dalam misi organisasi. Yang ketiga, arsip diperintahkan karena nilai berkelanjutan sebagai bahan pembuktian. Jika kita cermati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, khususnya bab 1, pasal 1, terlihat bahwa arsip adalah 1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Yang kedua, naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Yang dimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk corak apapun dari suatu arsip pada pasal tersebut meliputi baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat dan didengar seperti hasil-hasil rekaman film dan lain sebagainya. Sementara itu, yang dimaksud dengan berkelompok ialah naskah-naskah yang berisikan hal-hal yang berhubungan dengan yang lain dihimpun dalam satu berkas tersendiri. Dalam pasal ini ditegaskan pula perbedaan antara fungsi arsip dalam tata pemerintahan dan fungsi arsip dalam kehidupan nasional. Sedangkan hakikat dari perbedaan ini terdapat pasal 4, yakni pengamanan dan pertanggungjawaban di bidang nasional dan di bidang pemerintahan. Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara pada pasal 1 adalah 1. Seluruh aparatur pemerintah termasuk dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang modalnya untuk sebagian atau seluruhnya berasal dari pemerintah. Yang kedua, badan-badan pemerintahan yang akan atau sudah dilebur pada waktu undang-undang ini dikeluarkan. Selanjutnya, dalam pasal 2 ditegaskan tentang tujuan kearsipan, yaitu untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan rekod atau arsip, kandungan isi dan konteks informasi menjadi perhatian sehingga organisasi akan mengetahui atau memahami fungsi dan peran rekod atau arsip. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi arsip. Arsip merupakan sumber informasi dalam pengambilan keputusan yang sangat menentukan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi. Sedangkan menurut Reed Smith, Ginn dan Kalaus, arsip digunakan sebagai pusat ingatan suatu organisasi karena arsip mendokumentasikan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu organisasi.
Oleh sebab itu, arsip digunakan dan dipertahankan. Untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang fungsi arsip, kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang terjadi khususnya dengan proses pengambilan. Kita dapat membedakan jenis arsip secara fungsional, yaitu sebagai berikut. Ada dua arsip secara fungsional. Yang pertama itu arsip dinamis. Ya, apa sih arsip dinamis itu? Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Dalam penjelasannya, dikemukakan bahwa arsip dinamis ini senantiasa berubah nilai dan arti secara fungsional. Yang kedua itu ada arsip statis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun penyelenggaraan secara sehari-hari administrasi negara. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa arsip statis ini sudah mencapai taraf yang abadi, khususnya sebagai bahan pertanggungjawaban nasional atau pemerintahan. Aspek informasi dalam manajemen arsip. Aspek informasi yang berasal dari rekod atau arsip memberikan petunjuk bahwa informasi yang berasal dari rekod atau arsip mempunyai peranan dan fungsi yang besar terhadap keberlangsungan kegiatan organisasi. Setiap institusi, baik berbentuk badan swasta ataupun publik atau pemerintah, pada umumnya mempertahankan rekod aktivitas bisnis dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, informasi, yaitu menyediakan dan memberikan informasi kepada institusi yang bersangkutan yang diperlukan untuk melanjutkan, mengembangkan atau memperbaiki aktivitas bisnisnya. Yang kedua itu bahan bukti, yaitu memberikan pembuktian untuk melindungi institusi dari kasus-kasus ilegal atau tuntutan lainnya. Yang ketiga itu akuntabilitas, yaitu memberikan akuntabilitas sesuai dengan lingkungan peraturan perundang-undangan di mana institusi tersebut beroperasi. Selanjutnya ada pemakai informasi. Di dalam institusi, kita harus mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan informasi dan tujuannya. Terdapat 3 kelompok penting dalam institusi yang ada kaitannya dengan keberadaan informasi. Yang pertama itu ada staf perancang kebijakan. Kelompok ini menggunakan informasi untuk menjadikan hasil pekerja mereka lebih baik lagi, dan mereka menekankan pada alasan keefektifan. Lalu yang kedua ada para manajer lini. Kelompok ini mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam hal pemakaian anggaran. Kelompok ini selalu berpikir bagaimana informasi dapat membantu mereka mengeluarkan dana lebih sedikit untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada para manajer sumber daya. Kelompok ini mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga kerja dan kekayaan institusi. Mereka memerlukan informasi sebagai cara untuk membantu penghematan baik dari segi tenaga kerja, dana, dan ruang. Mereka melihat informasi dari alasan ekonomis. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan sumber informasi. Suatu penelitian di Inggris mengenai keberadaan informasi perusahaan menemukan bahwa 90% informasi yang dibutuhkan tersedia di perusahaan itu sendiri, sedangkan sisanya 10% didapat dari luar dan hanya 10% dari yang didapat dari luar diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan sumber informasi yang ada pada organisasi itu sendiri menjadi bagian yang sangat penting untuk dapat bersaing dalam usaha. Di bidang bisnis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan informasi menjadikan keputusan yang dibuat oleh para manajer menjadi lebih baik. Di samping itu, para manajer berpendapat
bahwa keberadaan informasi memungkinkan mereka melakukan hal-hal menjadi lebih baik, yaitu contohnya yang pertama, mereka melakukan kegiatan proyek. Lalu yang kedua, memutuskan strategi kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan citra organisasi. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan klien. Dan yang terakhir, menjajaki peluang bisnis baru. Lalu ada jenis arsip. Arsip sebagai data terekam dengan segala bentuknya, kian hari makin dirasakan peran dan manfaatnya di dalam menunjang aktivitas suatu lembaga. Milton Reichsfeld menetapkan adanya 7 nilai dari suatu arsip, terutama untuk keperluan penentuan jangka panjang. Yang pertama itu ada manfaat administrasi. Lalu yang kedua ada manfaat hukum. Yang ketiga manfaat keuangan. Yang keempat manfaat untuk pembuatan kebijakan. Yang kelima manfaat untuk pelaksanaan kegiatan. Yang keenam manfaat untuk kegunaan sejarah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ada manfaat untuk penelitian. Kemudian ada syarat arsip. Syarat arsip itu yang pertama, arsip itu harus otentik. Untuk menunjukkan keotentikan sebuah arsip, organisasi harus mengarsipasikan dan melaksanakan dengan baik kebijakan dan prosedur yang mengawasi penciptaan, transmisi, dan pemeliharaan arsip untuk menjamin bahwa penciptaan arsip dapat dikenal dan memang mempunyai kewenangan untuk menciptakan arsip. Arsip juga harus dijaga dari adanya penambahan, perubahan, dan penghapusan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang kedua itu harus andal. Suatu arsip dikatakan andal jika isinya dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya, arsip harus menjadi gambaran yang akurat dan lengkap dari transaksi, aktivitas, atau fakta yang ada sehingga arsip dapat digunakan untuk kegiatan atau transaksi berikutnya. Yang keempat itu bulat. Suatu keharusan bahwa sebuah arsip terlindungi dari adanya perubahan. Kebijakan dan prosedur manajemen arsip harus menjelaskan tambahan atau anotasi yang mungkin dibuat pada sebuah arsip sesudah masa penciptanya. Pada kondisi apa penambahan atau anotasi diperbolehkan dan siapa yang berwenang untuk melakukannya. Setiap perubahan atau anotasi yang sah pada arsip setelah penciptaannya harus secara jelas tercantum sebagai tambahan atau anotasi. Yang keempat itu siap pakai. Sebuah arsip dinyatakan siap pakai jika dapat diketahui lokasinya, dapat ditemukan kembali, dapat diperlihatkan, dan dapat ditafsirkan dalam konteks kegiatan bisnis yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu akurat, membadai, dan lengkap. Sebuah arsip harus dengan benar menggambarkan apa yang telah dikomunikasikan, diputuskan, atau dilakukan. Sebuah arsip harus dapat mendukung kebutuhan-kebutuhan bisnis yang berhubungan dengan yang menjadikan sebagai alat bukti. Dengan demikian, arsip dapat digunakan untuk tujuan pertanggungjawaban. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.